Di tengah riuhnya kota yang tak pernah tidur, gedung pencakar langit, jalan-jalan yang penuh kendaraan, dan suara mesin yang tak pernah berhenti, membuat kita terkadang lupa akan mereka yang hidup di luar keramaian itu. Namun, dalam kesibukan kota yang tak ada habisnya, ada satu hal yang tetap memberikan harapan. Koperasi, sebuah sistem ekonomi yang lahir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebuah jalan keluar yang sederhana namun sangat berarti bagi mereka yang merasa terperosok. Saat kita beranjak dari kota yang ramai dan menuju ke pedesaan, kita menemukan cerita lain yang penuh dengan perjuangan dan semangat kebersamaan. Di tengah keheningan desa, koperasi hadir sebagai cahaya yang menerangi jalan panjang yang penuh tantangan. Koperasi adalah ekonomi akar rumput. Ia tidak hanya memberikan harapan, tapi menjadi pelita di tengah gelapnya jalan panjang perjuangan rakyat kecil. Pada abad 19, terjadi sebuah krisis besar di mana orang-orang memiliki harapan hidup yang sangat kecil. Orang-orang menderita, orang-orang tidak tahu tujuan hidupnya, tidak tahu tujuan untuk hidup itu apa. Banyak sekali penderitaan yang dirasakan saat itu. Dan ketika penderitaan itu semakin membesar, koperasi datang bagaikan matahari terbit dari gelapnya malam gulita. Pada abad 19, saat mesin menggantikan tangan manusia dan peluh dibayar tak setimpal, di kota kecil bernama Rochdale, sekelompok buruh tenun menatap dunia yang tak memberi tempat bagi mimpi. Namun, mereka memilih untuk percaya, jika dunia tidak memberikan ruang, mereka akan menciptakannya sendiri. Dengan keyakinan yang rapuh dan tabungan yang nyaris tak cukup, mereka membuka sebuah toko kecil, bukan hanya untuk menjual barang, tapi untuk menanam harapan. Tempat di mana kejujuran dihargai lebih dari laba, dan keadilan bukan milik segelintir orang, tapi dibagi untuk semua. Dari toko sederhana itu, lahir prinsip-prinsip agung tentang kesetaraan, tentang suara yang punya nilai, tentang hasil yang dibagi, bukan dikuasai. Mereka tak hanya membangun toko, mereka membangun harapan dunia yang lebih adil. Kita mungkin tak pernah mengenal nama-nama mereka, tapi jejaknya ada di sini. Di setiap koperasi yang hidup dari semangat kebersamaan, dalam keputusan yang diambil bersama, dan dalam mimpi bahwa hidup layak bukan milik segelintir orang, tapi hak semua manusia. Pada hari Sabtu, tanggal 12 Mei 2025, kami memulai perjalanan menuju Koperasi Berkah Agrotani, sebuah lembaga yang berdiri tenang di tengah hiruk-pikuk masyarakat, tersembunyi di balik kesederhanaannya. Berlokasi di Desa Sukamaju, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Koperasi ini bukan hanya tempat transaksi, tapi saksi bisu dari bertahun-tahun perjuangan anggotanya. Setiap sudutnya menyimpan cerita, setiap arsip, jejak, dan pengorbanan. Kami datang bukan hanya untuk merekam gambar, tapi datang untuk mendengarkan tentang harapan, tantangan, dan bagaimana kepercayaan dijaga dari generasi ke generasi. Pada pukul 7 pagi, kami mampir sejenak di sebuah gerobak sederhana untuk mengisi tenaga. Di balik koperasi ini, ada wajah-wajah yang tak lelah menanam harapan. Salah satunya Pak Entis Prayitna, Ketua Koperasi Berkah Agrotani sejak lebih dari 5 tahun lalu.
Kami mewawancarai Bapak Entis Prayitna selaku Ketua Koperasi Agrotani untuk menggali lebih dalam mengenai awal mula berdirinya koperasi ini, kegiatan utama yang dilakukan bersama para anggotanya, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam menjalankan koperasi di tengah dinamika pertanian dan ekonomi saat ini. Koperasi ini berdiri udah lama sih aktivitasnya sejak 2018. Oh ya ya. Waktu itu saya sering ditelepon sama dinas koperasi. Ya. Mungkin dilihat dari aktivitas di lapangan termasuk di dunia pertanian seperti itu. 2024, ya betul 2024 sekitar bulan Februari, udah aja daripada kita sering mengadakan seminar pelatihan, udah aja kita bikin legalitas. Ya. Alhamdulillah karena aktivitas kita lumayan bagus dibanding koperasi-koperasi yang ada, meskipun keterbatasannya masih nampak gitu jauh dari yang kami harapkan, kita dikasih legalitas gratis. Nah, saya malam itu juga langsung mengetik surat permohonan agar kita dapat legalitas gratis dari Dinas Koperasi, dari Kementerian Koperasi, KUKM. Besoknya saya antar, langsung ada kunjungan dari Dinas Koperasi Kabupaten Bandung. Koperasi intinya pengurusnya ada 9 orang. 9 orang. Iya, ketua, sekretaris, bendahara, ditambah ada pengawas. Pengawas itu ada mantan Kades, katanya mau hadir, nggak tahu lah apa hadir apa enggak. Terus ada BPD juga, ada petani juga, terus bendaharanya hampir sama namanya Sutisna, cuman beda. Ya. Makanya kalau kesana kemari di dinas sama, emang terlalu sama saya terlalu pasaran ya kalau Sunda ya. Nah, kegiatan untuk koperasi saat ini 1,5 tahun gitu ya untuk koperasi ya. Setelah ada legalitas, kami pertama mengadakan penyuluhan petani di sini atau di luar di rumah-rumah petani. Satu itu, kedua mengumpulkan aspirasi. Petani maunya apa, maunya seperti apa di budidaya, di pemasaran seperti itu. Nah, kami bisa dikatakan aktivitas hulu sampai hilir dari awal penyediaan pestisida, pupuk, semampu koperasi kami sediakan untuk mitra atau non mitra, bisa disebut anggota koperasi. Nah, seperti itu. Dari cerita mereka, kita mulai melihat gambaran utuh tentang bagaimana koperasi bekerja dari dalam. Kepengurusan bukan sekedar soal struktur, namun tentang kepercayaan, gotong royong, dan tanggung jawab bersama. Modal yang terbatas menjadi tantangan besar. Namun, justru dari keterbatasan inilah muncul kreativitas dan solidaritas, menjadikan koperasi bukan sekedar sarana produksi bersama, tapi juga ruang belajar kolektif. Saat musim panen tiba, koperasi menjadi pusat aktivitas. Distribusi hasil, penjualan, hingga pengelolaan logistik dilakukan secara kolektif. Namun, di balik hiruk-pikuk panen, ada juga tantangan besar, harga yang tak menentu, akses pasar yang terbatas, dan tenaga kerja yang sering kurang. Tak kalah penting, tantangan dalam membina petani, mengubah kebiasaan, memperkenalkan sistem baru, atau sekedar menyamakan persepsi. Bukan hal yang mudah, tapi disinilah peran koperasi menjadi nyata, menjadi jembatan antara harapan dan kenyataan. Usai berbincang dengan pengurus koperasi agrotani, kami diajak melanjutkan perjalanan menuju sebuah gudang pengepulhan bawang, tempat yang luas, tertata, dan menjadi pusat kegiatan pasca panen para petani koperasi.
Disinilah bawang-bawang dari berbagai lahan dikumpulkan sebelum dipasarkan. Setiap karung hasil panen datang silih berganti, dibawa oleh petani yang telah terorganisir dalam sistem koperasi. Meski fasilitasnya tertata dengan baik, proses pembersihan dan penyortiran masih dilakukan secara manual. Tak ada deru mesin besar, hanya tangan-tangan terampil yang bekerja dengan cermat, memisahkan, memilah, dan membersihkan bawang dari tanah dan akar, satu persatu. Mau percaya teh kulang da pegung ge cenah mah aing ah. Lamun barang beres, mun barang beres percaya. Lain selong gitu begadang wae mah nya. Heeh. Baru kan rumah, bukan dua apa berarti? Pengolahan bawang merah ini buat proses untuk ke pasar. Dari mulai begini, Si Bapak ini nambahan sudah nih, dipotong. Berarti kayak bawang merahnya kan dari ladang berarti dicabutin. Heeh. Sini Diangkut pakai ojek yang tadi itu barusan yang turun. Turun sini dipotong. Ini hasilnya begini. Ini udah siap ke pasar ini. siap pasar. Ya. Mangga. Kamera roll in action. Tuh handphonenya, awas jatuh handphonenya. Ini berarti untuk udahnya udah berapa lama, Pak? Udah adanya. Ini paling 3 sampai 4 hari lah, nggak lama. Enggak, pasti berdirinya ini udah berapa Oh ini kira-kira? 6 bulan adalah. Oh baru 6 bulan. Baru ya, baru. Masih baru. Kalau panen kayak gini tuh Pak, berapa bulan sekali? Panen mah usia bawang merah mah dari mulai tanam itu 75 sampai 75 hari rata-rata. Jadi mau cepet ya? Cepet. 3 bulan juga kurang. 75 kali 100. Yang mana Cep? Yang gini ya. Nah tadi cair kan Pak? BS. Kalau daun Sabaraha BS. bisa digunain nggak sih? Harusnya mah iya ini bisa diolah lagi ya buat Soalnya pupuk organ. Biar gue juga kebetulan kan suka nanam ya Pak ya. Iya. Murahnya BS. Daun kan berdaun ya Pak ya. Ah. Suka dipakai gala atau bikin Nah sebenarnya mah Ori itu duit tubak tantangan itu mah sih. nya. Harusnya mah ini bisa diolah lagi buat pupuk organ. Lahir di Madur mah. Iya. Ya. Tapi dibuang di belakang sementara mah. Nanti bisa lagi Ya, paling dicampur sama pupuk kandang ya nanti bisa. Kalau sudah busuk. Ini fermentasi alami. Iya. Setelah melihat langsung proses pengepulan dan pembersihan bawang, kami diajak menuju sumber utamanya, lahan pertanian tempat semua ini bermula. Kami menyusuri jalan setapak yang dikelilingi hamparan hijau dan barisan tanaman bawang yang siap panen. Di bawah terik matahari dan tanah yang mulai mengering, para petani tetap bekerja dengan ritme yang sudah menyatu dengan alam. Disinilah kami bertemu dan berbincang langsung dengan mereka, petani-petani yang bukan hanya menanam, tetapi juga menjaga kehidupan dari akar. Nama saya Tatang Saipudin, rumah di Kampung Cibulan, desa mungkin masih sama lah, Sukamaju, ya. Alhamdulillah bergabung di koperasi mungkin adalah setahun lebih kayaknya. Kalau awal-awalnya sih tahu dari awal gitu ya, sebelum itu udah tahu gitu, cuman baru bergabung ya sekitar segituan lah ya. Alhamdulillah berkat ya kerjasamanya gitu sama Pantis koperasi, kita kan sambil bisa sharing masalah tanaman juga, kondisi lahan, kondisi tanamannya juga kita sharing lah
tentang hama, terus pertumbuhannya juga alhamdulillah gitu. Setelah Videonya bagus, bergabung ada di logo. koperasi. Di tengah lahan yang terpapar matahari dan angin sore, kami tidak hanya melihat, tapi juga mendengar. Dari para petani, kami mendapatkan informasi langsung tentang bagaimana mereka mengelola lahan, menghadapi tantangan sehari-hari, dan terus menanam harapan di tengah keterbatasan. Mereka bercerita tentang cuaca yang kian sulit ditebak, soal harga pupuk yang tak selalu terjangkau, dan bagaimana koperasi hadir menjadi ruang bersama untuk bertahan dan berkembang. Di balik setiap tumpukan bawang yang dipanen, tersimpan cerita panjang tentang ketekunan, kekhawatiran, sekaligus keyakinan bahwa hasil kerja keras mereka tidak akan sia-sia. Ya, jadi berbagai harapan terus kami tumbuhkan pupuk subur dengan kemampuan kami, kemampuan para pengurus, termasuk para anggota juga, karena koperasi ini bukan milik pribadi, tapi milik anggota. Semangat dan maju terus, gitu aja. Tepuk tangan. Harapan saya untuk koperasi yang kami dirikan ini dapat bermanfaat bukan hanya untuk anggota, tapi juga untuk masyarakat luas. Umumnya untuk di desa kami, untuk semuanya aja lah, buat semoga berguna, bermanfaat. Satu kata. Satu kata buat koperasi Berkah Agrotani, maju terus. Tepuk tangan, tepuk tangan. Perjalanan panjang telah kami lewati. Jalanan berdebu kami lintasi kembali. Tantangan, kesulitan selama perjalanan berlangsung kami lewati bersama. Kami tak membawa apa-apa kecuali jejak-jejak cerita tentang tanah yang diajak bicara, tentang orang-orang yang tak menyerah pada keadaan. Dan tentang harapan yang tak pernah menuntut untuk dilihat, tapi akan selalu ada. Perjalanan ini mengajarkan kami bahwa kekuatan tak selalu datang dari yang besar, tapi dari yang setia. Dari mereka yang bekerja dalam diam, berbagi dalam senyap, dan tetap percaya meski dunia tak menoleh, kami belajar bahwa di balik angka dan sistem, koperasi adalah tentang manusia. Tentang rasa saling menjaga dan mimpi yang tumbuh perlahan, seperti benih yang menunggu musimnya datang. Dan saat kami melangkah pulang, kami tahu yang kami temui bukan sekedar lembaga, tapi cara hidup, cara mencintai tanah, waktu, dan sesama. Perjalanan ini selesai, tapi maknanya baru saja dimulai.